Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kelas 7 seluruhnya yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan rekamkan keterangan tentang pembahasan pada hari ini, yaitu tentang tantangan dan hambatan serta peristiwa-peristiwa penting selama dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Secara singkat saja anak-anak sekalian, pada saat Nabi dan para sahabat berdakwah untuk menyebarkan Islam, tantangannya begitu berat, hambatannya begitu besar. Tantangan yang paling berat adalah ancaman, siksaan, bahkan sampai pembunuhan. Jadi sahabat-sahabat Rasul yang sudah masuk Islam itu mengalami ancaman, siksaan yang sangat berat sekali. Di antaranya yang sering kita dengarkan, yang sering kita dengar ceritanya Bilal, sahabat Bilal bin Rabah, ya. Kemudian sahabat Amr bin Yasir ini sekeluarga disiksa bahkan sampai dibunuh. Sahabat Zubair bin Awam, sahabat Khabab ibnu Aris, termasuk Abu Bakar, ini mendapatkan ancaman, cemoohan, segala macam. Yang perkataan kotor, yang diancam, yang akan dibunuh, bahkan ada yang dibunuh, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Ammar dan bapaknya sama-sama dibunuh karena mempertahankan keimanannya. Tapi alhamdulillah, siksaan itu tidak merubah, tidak menggoyahkan keimanan mereka, sehingga mereka masih dalam keadaan Islam. Amin. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa hambatan yang sangat menghambat masuknya kafir Quraisy ke dalam Islam, agama Islam, adalah satu, perebutan kekuasaan. Jadi orang kafir Quraisy itu merasa kalau mereka masuk Islam, mereka akan hilang kekuasaannya. Ini yang membuat mereka enggan masuk Islam. Yang kedua, persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Di dalam kegiatan atau kebiasaan kafir Quraisy dalam kehidupannya itu mereka ada perbedaan. Yang kaya menjadi tuan, yang miskin menjadi sahaya, diperjualbelikan hamba sahaya. Nah, maka mereka kalau masuk Islam akan hilang, karena Islam mengajarkan persamaan hak, ya, persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya itu sama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, takut dibangkitkan di hari kiamat. Secara langsung saja. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Taklid itu mengikuti nenek moyangnya, ya, mengikuti nenek moyangnya dalam beribadah, menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Dan yang kelima, perdagangan patung. Jadi kalau mereka masuk Islam, artinya agama mereka hilang, pindah ke agama Islam, otomatis perdagangan patung habis, karena Islam tidak menyembah patung. Itulah beberapa hambatan, ada 5, ya. Kemudian selanjutnya anak sekalian, peristiwa penting selama dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 secara singkat. Nabi mengalami peristiwa yang sangat penting selama dakwah di Mekah. Pertama, hijrah ke Habasyah. Kedua, misi ke Taif atau pergi ke Taif. Dan yang ketiga, Isra Mi'raj, ya. Hijrah ke Habasyah ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan para sahabat dari ancaman, siksaan dan pembunuhan dari kafir Quraisy. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Pertama pada tanggal 12, yang pertama itu diikuti oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya ada Utsman bin Affan bersama istri, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib dan seterusnya. Dan yang kedua diikuti 83 laki-laki dan 19 perempuan. Sedangkan misi ke Taif atau pergi ke Taif dalam rangka mencari Nabi berdakwah ke sana
berharap suku Thaqif yang begitu besar di sana berkuasa itu mau masuk Islam. Kalau suku Bani Thaqif itu masuk Islam, tentunya akan mudah bagi Nabi Muhammad dan sahabat untuk menyebarkan Islam karena ada dukungan dari suku yang besar. Tapi ternyata gagal karena mereka dihasut oleh Abu Jahal. Dan yang peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Jadi Nabi mengalami diajak malaikat Jibril untuk berjalan terbang menaiki kendaraan bernama Buraq dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina. Itu perjalanan di malam hari. Nah, sebelum sampai di Palestina, Nabi mampir di Madinah tempat beliau hijrah nanti, kemudian mampir di Gunung Sunai tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan mampir di Bethlehem, Baitul Laham, artinya ya ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Habis itu baru ke Masjidil Aqsa. Habis dari Masjidil Aqsa beliau dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat. Itulah anak sekalian video yang singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan didengarkan dan dibuka serta dijawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form. Kalau memang tidak bisa, dibuka lagi videonya atau rangkuman saya yang sudah ada di dalam Google Form. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.